Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya Maria Dervina Saldun bersama teman saya Adrianus Bererap. Pada kesempatan ini akan membahas materi mengenai isu-isu strategi dalam perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau Multinational Corporation, disingkat MNC, adalah jenis khusus dari perusahaan internasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan yang terlibat dalam sembarang kombinasi aktivitas, mulai dari mengekspor dan mengimpor sampai pada skala penuh proses pemanufakturan di luar negeri. Dengan demikian, perusahaan multinasional adalah pengembangan lebih jauh perusahaan internasional dengan keterlibatan mencangkup seluruh dunia dan manajemen serta pengambilan keputusannya mempunyai perspektif global. Definisi lebih jauh tentang perusahaan multinasional diajukan oleh W.A. Dimza. Yang pertama, walaupun perusahaan multinasional mungkin tidak melakukan bisnis di setiap wilayah di dunia, namun pembuat keputusan perusahaan selalu mempertimbangkan semua kesempatan yang ada secara global. Sejumlah aset perusahaan multinasional telah diinvestasikan secara internasional. Artinya, dalam hal ini, jika 20% aset perusahaan berada di negara lain, atau ketika operasi perusahaan yang berada di luar negeri memberikan kontribusi sedikitnya 30% dari total aset dan laba perusahaan. Perusahaan bergerak dalam produksi internasional dan mengoperasikan beberapa pabriknya di beberapa negara. Pabrik-pabrik itu dapat berupa proses perakitan sampai fasilitas yang terintegrasi penuh. Lalu, dalam pengambilan keputusan, manajerial didasarkan pada perspektif yang meliputi seluruh dunia. Dengan demikian, bisnis internasional bukan lagi lini produksi sampingan atau aktivitas yang terpisah. Operasi internasional yang dilakukan terintegrasi ke dalam keseluruhan bisnis perusahaan. Faktor-faktor yang cenderung menentukan apakah sebuah industri dapat dikatakan sepenuhnya multidomestik atau global. Yang pertama, tekanan melakukan koordinasi dalam perusahaan multinasional dan yang beroperasi dalam industri tersebut. Yang kedua, tekanan untuk kepekaan lokal sebagai bagian dari pasar individu negara tujuan. Perdagangan internasional, keunggulan kompetitif versi keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif negara. Adam Smith mengajukan teori keunggulan absolut yang menyatakan bahwa oleh karena negara-negara tertentu mampu memproduksi barang-barang tertentu dengan lebih efisien dibandingkan negara yang lain, maka mereka seharusnya mengkhususkan diri pada produksi barang-barang tersebut, di mana mereka memiliki sebuah keunggulan. Sebuah negara kemudian dapat menggunakan kelebihan dari kekhususan produksinya tersebut untuk membeli lebih banyak produk-produk impor daripada memproduksinya sendiri. David Ricardo kemudian memperluas teori Adam Smith dengan mengajukan teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa walaupun sebuah negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi seluruh produk yang dibutuhkannya, negara itu masih akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional jika mengkhususkan diri dalam berbagai produk yang dapat dibuatnya dengan lebih efisien dibandingkan memproduksi produk lainnya. Untuk mendapatkan keunggulan komparatif, suatu negara harus bebas berdagang dengan negara manapun di dunia. Para ahli ekonomi telah berpendapat bahwa perdagangan bebas artinya perdagangan yang tidak dibebani berbagai tarif dan penghalang-penghalang lainnya adalah sistem yang paling memberikan keunggulan maksimum pada semua pihak. Untuk mendukung terlaksananya perdagangan internasional yang bebas, lebih dari 100 negara anggota General Agreement of Tariff and Trade, disingkat GATT, menetapkan seperangkat peraturan di mana negosiasi perdagangan dapat dilakukan. Contoh pernyataan Most Favored Nation, yang berarti jika sebuah negara anggota memberikan pengurangan tarif untuk suatu item kepada suatu negara, maka negara itu juga harus memberikan konsesi yang sama untuk semua negara anggota lainnya di dunia. Keunggulan kompetitif negara. Teori keunggulan kompetitif dibangun berdasarkan asumsi bahwa faktor-faktor produksi tidak dapat bergerak dengan bebas antara negara
dan karena itu tidak mempengaruhi arus perdagangan internasional. Potter menyatakan bahwa keunggulan kompetitif lebih bermanfaat dibandingkan keunggulan komparatif dalam menjelaskan perkembangan dan perdagangan internasional saat ini. Ada 4 faktor yang menciptakan keunggulan kompetitif negara menurut Potter. Yang pertama, kondisi faktor-faktor produksi. Yang kedua, industri pendukung dan industri yang terkait. Yang ketiga, kondisi permintaan. Yang keempat, strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Kunci teori. Contoh-contoh keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Misalkan, suatu negara memproduksi 1 kilogram jagung dan 5 juta kacang tanah setiap tahun, tetapi penduduknya lebih menginginkan jagung. Apakah haruskah dengan mudahnya negara tersebut menanam lebih banyak jagung atau lebih sedikit kacang tanah? Solusi tersebut tampaknya masuk akal sampai kita menyadari bahwa kondisi kacang tanah dan air akan lebih baik untuk menanam kacang tanah daripada jagung. Setiap hektar tanah yang ditanam akan menghasilkan 2 kali lebih banyak kacang tanah dibandingkan jagung. Sementara jumlah tenaga kerja dan bibit yang digunakan, pupuk, dan biaya lainnya sama bagi para petani, baik untuk menanam jagung maupun kacang tanah. Dalam hal ini dimisalkan, sebuah negara tetangga memiliki kesuburan tanah yang berbeda dan tiap hektar tanah yang diolah mampu menghasilkan 2 kali lebih banyak jagung daripada kacang tanah. Konsep keunggulan absolut dalam perdagangan internasional menyatakan bahwa jika kedua negara tersebut akan memulai perdagangan, negara pertama dianggap memiliki keunggulan atas negara kedua dalam memproduksi kacang tanah, sementara negara kedua memiliki keunggulan atas negara yang pertama dalam memproduksi jagung. Kesimpulan logis yang dapat diperoleh adalah negara pertama harus mengkhususkan diri dalam memproduksi kacang tanah, di mana negara tersebut memperoleh keunggulan absolutnya, dan negara kedua harus menanam jagung, di mana negara tersebut juga memperoleh keunggulan absolutnya. Hasilnya, negara pertama akan memproduksi 7 juta kilogram kacang tanah setiap tahunnya dan tidak memproduksi jagung sama sekali, dengan keunggulan perbandingan kacang tanah atas jagung sebesar 2:1. Sehingga 1 juta kilogram jagung yang semulanya dihasilkan akan digantikan dengan 2 juta kilogram kacang tanah, di mana 5 kilogram kacang tanah ditambah 2 juta kacang tanah. Hal yang sama pun akan berlaku pula pada negara kedua. Jika kedua negara dapat berdagang dengan bebas satu sama lainnya, kedua negara tersebut akan mampu memperoleh lebih banyak jagung dan kacang tanah. Jika masing-masing mengkhususkan diri pada hasil pertanian yang memberikan kepada mereka keunggulan absolut, dibandingkan jika keduanya mencoba memproduksi kedua jenis hasil pertanian tersebut. Oleh karena itu, jika sebuah negara menginginkan lebih banyak jagung, namun memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kacang tanah, negara tersebut harus menanam lebih banyak kacang tanah. Kelebihan kacang tanah yang dihasilkan dapat diekspor ke negara lain untuk ditukar dengan lebih banyak jagung, walaupun sebenarnya negara pertama tersebut dapat memproduksinya meskipun dengan jumlah yang terbatas dengan sumber daya yang sama. Akan tetapi, apa yang terjadi jika negara pertama dapat memproduksi lebih banyak jagung dan kacang tanah per hektar tanah yang ditanami daripada yang dapat dilakukan oleh negara tetangganya? Masihkah ada kesempatan untuk melakukan perdagangan? Menurut konsep keunggulan komparatif, negara pertama tetap dapat melakukan spesialisasi sepanjang negara itu mampu menghasilkan lebih banyak hasil pada salah satu bidang pertanian daripada bidang pertanian lainnya untuk setiap hektar tanah yang ditanami. Analoginya sebagai berikut. Misalkan, arsitek terbaik di sebuah kota yang merupakan ahli bangunan terbaik di kota tersebut, apakah baik bagi dirinya untuk membangun rumahnya sendiri? Tentu saja tidak, karena ia mampu memperoleh lebih banyak uang per jamnya dengan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengerjakan pekerjaannya sebagai arsitek, sehingga ia dapat mempekerjakan ahli bangunan lainnya yang kurang ahli dibanding dirinya untuk membangun rumah tersebut. Dengan cara yang sama, negara pertama akan memperoleh keuntungan jika mengkonsentrasikan seluruh sumber dayanya
pada produksi komoditas yang dapat diproduksi dengan efisien. Dengan demikian, ia akan memperoleh cukup uang dan ekspornya untuk tetap dapat melakukan impor berbagai kebutuhan yang tidak mampu diproduksi dengan efisien dibandingkan negara tetangganya. 4 tahap perkembangan persaingan. Yang pertama, tahap 1, kekuatan faktor-faktor produksi. Banyak industri dalam sebuah negara memperoleh keunggulannya hampir mutlak dari faktor-faktor produksi utama. Sebagai contoh, pasokan besar minyak bumi yang murah mendatangkan kesuksesan bagi banyak perusahaan minyak di Timur Tengah. Pada tahap ini, negara-negara yang ingin maju ke tahap berikutnya harus mempertimbangkan proses perpindahan teknologi yang dibutuhkannya. Di sini, perpindahan teknologi yang bersifat internasional tidak merujuk pada proses membawa teknologi baru dari laboratorium ke pasar sasaran, tetapi tepatnya pada perpindahan teknologi canggih dari negara-negara maju tingkat teknologinya tinggi ke negara-negara yang kurang berkembang. Yang kedua, tahap kekuatan investasi. Teknologi dan berbagai metode dari luar negara tidak hanya diterapkan seperti dalam tahap pertama, tetapi dalam tahap ini juga dikembangkan. Keunggulan kompetitif diperoleh dari pengembangan kondisi faktor-faktor produksi utama dan strategi perusahaan, struktur, serta persaingan. Misalnya, Korea menginvestasikan secara besar-besaran pada pembangunan armada kapal untuk dapat mengoptimalkan faktor keunggulannya dalam pelabuhan laut. Faktor keunggulan ini pun dinikmati bersama dengan banyak negara lain dan memperoleh keunggulan kompetitif yang meliputi seluruh dunia. Yang ketiga, tahap kekuatan inovasi. Berlian adalah tempat di mana dalam suatu rentang luas berbagai industri, posisi itu mendukung dan memperluas satu sama lain. Sebagai contoh, industri baja, elektronik, dan plastik, serta industri-industri lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan otomotif yang sukses. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam tahap 1 tidak hanya meminjam dan mengembangkan teknologi dari perusahaan-perusahaan di negara lain, tetapi mereka sebenarnya juga menciptakan inovasi. Misalnya, Inggris mencapai tahap ini pada pertengahan pertama abad ke-19. Amerika Serikat, Jerman, dan Swedia melakukan hal yang sama kurang lebih pada permulaan abad ke-20, sedangkan Jepang mencapai tahap kekuatan inovasi posisi ini selama tahun 1970-an. Yang keempat, tahap kekuatan kesejahteraan. Menurut Potter, tahap ini dicapai apabila negara-negara yang telah melewati 3 tahap perkembangan komparatif berkeinginan dan mampu mempertahankan posisi peningkatan keunggulan komparatif nasionalnya. Masalah internasional dalam pengamatan lingkungan. Pengamatan terhadap lingkungan sebagai bagian pertama dalam proses manajemen strategi adalah hal yang penting yang harus dilakukan bila para manajer mempertimbangkan untuk mengambil strategi-strategi yang bersifat internasional. Cara termudah untuk memulai proses pengamatan adalah dengan melakukan analisis SWOT. Yang pertama, pengamatan terhadap peluang dan ancaman internasional. Lingkungan internasional merupakan pertimbangan utama dalam mengelola operasi perusahaan yang bersifat internasional. Untuk setiap negara atau kelompok negara di mana semua perusahaan beroperasi, pihak manajemen harus menghadapi lingkungan sosial yang sama seperti baru. Dengan adanya perbedaan ekonomi, teknologi, hukum, dan politik, dan variabel-variabel sosial budaya yang ada, jenis hubungan perusahaan multinasional pun akhirnya akan bergantung pada berbagai lingkungan perusahaan yang berbeda dari satu negara atau wilayah dengan negara atau wilayah lainnya. Lingkungan sosial internasional juga sangat berbeda, sehingga lingkungan internal dalam proses manajemen strategi sebuah perusahaan harus mampu menyesuaikan diri. Kecenderungan di Jerman misalnya membuat perwakilan pekerja terlibat dalam perencanaan strategi perusahaan. Selanjutnya, variabel-variabel penting dalam lingkungan internasional. Yang pertama, variabel ekonomi. Dalam variabel ekonomi meliputi perkembangan ekonomi, pendapatan per kapita, iklim usaha, kecenderungan PDB, kebijakan fiskal dan moneter, tingkat pengangguran, nilai tukar mata uang, tingkat upah pekerja, sifat persaingan, keanggotaan dalam asosiasi ekonomi regional. Yang kedua, variabel teknologi meliputi peraturan dalam ahli teknologi. Yang kedua, ketersediaan sumber energi biaya, ketersediaan sumber daya alam,
jaringan transportasi, tingkat keterampilan tenaga kerja, perlindungan paten dan merek dagang, infrastruktur arus informasi. Lalu yang ketiga, variabel hukum politik meliputi bentuk pemerintah, ideologi politik, peraturan perpajakan, stabilitas pemerintah, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing, peraturan kepemilikan aset oleh orang asing, kekuatan kelompok-kelompok oposisi, peraturan perdagangan, sentimen kaum proteksionis, kebijakan luar negeri, aktivitas kaum teroris, yang terakhir sistem hukum dan perundang-undangan. Lalu yang keempat ada variabel sosial budaya yang meliputi kebiasaan, norma dan nilai-nilai, bahasa, demografis, tingkat harapan hidup, lembaga-lembaga sosial, simbol-simbol status, gaya hidup, keyakinan agama, sikap terhadap orang asing, tingkat kemampuan membaca dan menulis. Perkenalkan, nama saya Ardhanus Wira Erap. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, kelompok 13, tentang isu-isu strategi dalam perusahaan multinasional. Yang berikut, pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan internasional. Yang pertama, keunggulan teknologi. Yang kedua, nama dagang yang kuat. Yang ketiga, keunggulan pemanfaatan skala produk. Yang keempat, kemampuan untuk melakukan pengamatan. Yang kelima, produk atau jasa yang unggul. Yang keenam, eksekutif internasional yang unggul. Yang berikut, isu-isu internasional dalam perumusan dan strategi. Perumusan strategi menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks ketika perusahaan masuk ke dalam arena internasional. Manajemen puncak perlu mengkaji ulang misi dan sasaran yang saat ini digunakan untuk memutuskan apakah misi dan sasaran tersebut relevan dengan aktivitas-aktivitas internasional. Manajemen puncak juga harus mempertimbangkan alternatif-alternatif strategi dipandang dari sudut kekuatan dan kelemahan perusahaan dan peluang dan kesempatan yang ada dalam negara tujuan yang sedang dipertimbangkan. Analis portofolio internasional dapat membantu pihak manajemen mengevaluasi faktor-faktor strategi tersebut. Yang berikut, aliansi portofolio internasional. Analisis portofolio internasional. Daya tarik negara mencerminkan ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, luas, dan jenis peraturan pemerintah. Faktor-faktor ekonomi dan politik negara tersebut, kekuatan kompetitif produk mencerminkan pangsa pasar, kesesuaian produk, margin laba, dan dengan pasar yang tersedia tergantung posisi produk pada matriks tersebut. Perusahaan akan menerima kondisi apakah harus melakukan lebih banyak pembiayaan atau menulis hasil penjualan yang berupa uang tunai. Analisis portofolio dapat tidak bermanfaat bagi MNC yang beroperasi di sebuah industri global daripada industri multi domestik. Dalam industri global, pengelolaan aktivitas-aktivitas internasional seperti portofolio akan mengurangi kemungkinan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam industri global, perusahaan dalam berbagai cara harus mengintegrasikan berbagai aktivitasnya berdasarkan lingkup dunia untuk memperoleh hubungan yang menguntungkan di antara negara-negara. Yang berikut, matriks portofolio berdasarkan perencanaan produk suatu negara. Perusahaan multinasional dapat memilih dari beberapa strategi metode-metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam memasuki pasar luar negeri atau membangun atau fasilitas-fasilitas proses pemanufakturan di negara lain. Strategi-strategi tersebut dapat dikombinasikan dengan strategi tingkat korporasi, unit bisnis, dan fungsional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini beberapa yang sering digunakan. Mengekspor, mengirimkan barang-barang yang dihasilkan di negara asal ke negara-negara lain untuk dipasarkan berupa cara yang baik
untuk meminimisasi risiko dan untuk melakukan uji coba produk tertentu. Perusahaan dapat memilih untuk menangani sendiri seluruh fungsi penting atau dapat mengontraknya kepada sebuah perusahaan manajemen ekspor. Memberikan lisensi. Dalam persetujuan pemberian lisensi, perusahaan pemilik lisensi memberikan hak-hak tertentu kepada perusahaan lainnya di negara tujuan untuk memproduksi dan atau menjual sebuah produk. Perusahaan yang menerima lisensi membayar sejumlah kompensasi kepada perusahaan pemberi lisensi atas keahlian teknologi yang didirikan. Greenfield development. Jika sebuah perusahaan tidak ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas perusahaan lain yang telah ada melalui akuisisi, perusahaan itu dapat memilih greenfield development atau membangun fasilitas proses pemanufakturan dari sejak awal mula. Produk bagi hasil diciptakan oleh Peter Drucker. Istilah produksi bagi hasil berarti mengkombinasi keahlian tenaga kerja dan teknologi yang lebih tinggi yang tersedia di negara-negara maju dengan upah tenaga kerja yang rendah di negara-negara berkembang. Turnkey operation biasanya melibatkan berbagai kontrak melalui dari perencanaan, desain, dan pembangunan konstruksi fasilitas operasi dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Kontrak manajemen. Perusahaan multinasional yang besar hampir dapat dipastikan memiliki sejumlah besar kemampuan manajemen yang siap digunakan. Yang berikut, masalah-masalah internasional dalam implementasi strategi. Supaya efektif, implementasi strategi-strategi internasional harus menyadari perbedaan bangsa dan budaya di antara berbagai pertimbangan implementasi yang akan diambil oleh sebuah MNC. Ada 3 hal yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, memilih mitra lokal untuk aliansi strategi. Yang kedua, mendesain struktur organisasional yang tepat dengan kondisi global yang akan dihadapi. Yang ketiga, mendorong praktik-praktik manajemen yang bersifat global daripada yang bersifat nasional. Yang berikut, pemilihan mitra internasional. Aliansi strategi dapat berupa usaha patungan dan kesepakatan untuk memberikan lisensi antara perusahaan multinasional dan mitra lokal di negara tujuan yang sedang meningkat dengan pesat. Ini merupakan sebagai salah satu cara bagi MNC untuk memperoleh kesempatan masuk ke negara-negara lain, terutama negara berkembang, oleh karena kebijakan nasional dan kompleksitas pasar negara tujuan. Perusahaan multinasional sering memilih aliansi strategi untuk menyeimbangkan antara daya tarik negara tujuan dengan risiko keuangan yang harus ditanggung. Kunci kesuksesan implementasi strategi tersebut adalah pemilihan mitra lokal. Masing-masing pihak perlu menilai tidak hanya kesesuaian strategi pada masing-masing strategi proyek perusahaan, tetapi juga kesesuaian sumber daya berharga yang dimilikinya. Usaha patungan yang berhasil membutuhkan waktu sedikitnya 2 tahun untuk berkomunikasi terlebih dahulu di antara kedua belah pihak yang terkait. Fakta menunjukkan bahwa usaha patungan cenderung memiliki risiko biaya kegagalan yang tinggi, sehingga beberapa perusahaan multinasional melakukan proses seleksi yang hati-hati. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa usaha patungan cenderung sukses jika kedua belah pihak memiliki kepemilikan yang sama besar dan yang saling tergantung dari masing-masing pihak untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang berikut, desain organisasi multinasional. Yang pertama, tahap perkembangan sebuah perusahaan dalam aktivitas internasionalnya dengan jenis
industri yang dimasukinya sangat berpengaruh terhadap desain struktur organisasi sebuah perusahaan. Masalah sentralisasi dan desentralisasi menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi baik dalam industri multidomestik maupun dalam industri global. Yang kedua, seperti dalam kasus industri internasional, MNC menghadapi dua tekanan yang saling bertentangan. Yang pertama, menurut adanya adaptasi terhadap kondisi lokal negara tujuan demi mendapatkan efektivitas maksimum. Dan di sisi yang lain, menurut adanya koordinasi untuk menjamin kondisi dengan perusahaan induk demi efisiensi maksimum. Yang berikut, tahap perkembangan internasional. Jarang sekali ditemui, walaupun makin ada, perusahaan-perusahaan multinasional yang tiba-tiba muncul bertumbuh besar sebagai organisasi yang meliputi seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung berkembang melalui 5 tahapan seperti tahap pertama. Pada tahap ini, perusahaan domestik terutama pengekspor produk-produknya melalui pedagang dan distributor lokal yang berada di negara lain. Hal tersebut kecil pengaruhnya terhadap struktur organisasi karena segala sesuatu yang ditangani melalui departemen ekspor di kantor pusat perusahaan. Tahap kedua, sukses yang diraih pada tahap 1, memimpin perusahaan untuk membangun perusahaan penjualannya sendiri dengan banyak kantor cabang di berbagai negara. Untuk mengurangi para pedagang, perantara, dan untuk memperoleh lebih banyak kontrol atas pemasarannya, ekspor aktivitas yang lebih penting sehingga perusahaan membangun divisi ekspor untuk mengawasi kantor-kantor penjualan perusahaan. Tahap 3, sukses di tahap sebelumnya, membawa perusahaan untuk membangun fasilitas proses pemanufakturan dalam upaya menambah penjualan dan kantor pelayanan di negara-negara yang penting bagi perusahaan. Perusahaan sekarang menambah divisi internasional yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar fungsi bisnis yang dilakukan di negara lain. Yang berikut, isu-isu internasional dalam evaluasi pengendalian. Ketika MNC meningkatkan lingkup aktivitasnya di seluruh dunia, informasi yang tepat dapat waktunya menempati posisi yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang efektif. Dalam mengevaluasi berbagai ras dan operasi internasionalnya, MNC harus mempertumbuhkan trik ukuran-ukuran finansial, tetapi juga pengaruh-pengaruh yang timbul terhadap aktivitas-aktivitasnya di negara ukuran-ukuran finansial. 3 teknik yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja internasional adalah ROI, aliansi anggaran, dan perbandingan yang bersifat historis. Dalam sebuah studi, 95% kantor-kantor perusahaan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka menggunakan teknik-teknik evaluasi yang sama baik untuk operasi luar negeri maupun operasi dalam negeri. Mereka menyebutkan bahwa tingkat pengembalian merupakan ukuran tunggal yang paling penting. ROI dapat menimbulkan masalah jika diaplikasikan pada operasi internasional oleh karena mata uang asing, perbedaan tingkat inflasi, perbedaan hukum perpajakan, dan penggunaan penempatan harga perpindahan baik ukuran-ukuran finansial. Yang berikut, hubungan MNC dan negara tujuan. Ketika perusahaan-perusahaan multinasional bertumbuh dan memasuki berbagai negara-negara tersebut menghadapi sebuah dilema. Banyak di antara mereka, terutama negara-negara berkembang, menginginkan manfaat yang dapat dibawa oleh sebuah MNC, seperti alih teknologi, kesempatan lapangan kerja, pajak pendapatan,
dan kesempatan untuk membangun perusahaan. Perusahaan domestik berdasarkan kemitraan dengan perusahaan yang kuat dan mempunyai koneksi yang baik dengan luar negeri. Namun demikian, mereka juga mengkhawatirkan masalah-masalah yang menyertai hadirnya MNC. Jika mereka menyambut baik kehadiran MNC dengan memberikan manfaat pajak dan subsidi dalam berbagai bentuk, mereka akan berada dalam sebuah perangkap ganda bila dilihat berdasarkan pengembalian keuntungan yang diperoleh MNC tersebut di negara mereka. Perangkap ganda adalah jika negara tersebut mengkaji MNC mengekspor laba yang diperoleh ke kantor pusat perusahaan yang berada di negara asal, dengan demikian menguras investasi modal potensial negara tersebut, atau negara itu hanya mengizinkan MNC mengirimkan dalam jumlah kecil laba yang diperoleh dengan demikian membuat negara itu tidak menarik bagi MNC lainnya. Yang berikut hal penting untuk diingat. Yang pertama, perusahaan multinasional atau MNC adalah organisasi internasional yang mempertimbangkan kesempatan secara global, mengkhususkan sejumlah bagian tertentu dari asetnya di negara lain, mengoperasikan pabrik-pabriknya di beberapa negara, dan menggunakan perspektif yang meliputi seluruh dunia dalam mengambil keputusan. Yang kedua, perusahaan multinasional beroperasi dalam industri dunia yang beragam pada sebuah kontinum melalui dari multidomestik, produk disesuaikan pada setiap negara sampai pada global, hanya sedikit penyesuaian produk usaha kondisi tertentu di suatu negara. Yang ketiga, Porter menyatakan bahwa konsep keunggulan kompetitif lebih bermanfaat dalam menjelaskan perdagangan internasional dan perkembangan negara-negara dibandingkan keuntungan komparatif. Alasannya, faktor-faktor produksi, orang, modal, dan teknologi yang dianggap merupakan keunggulan komparatif yang memang melekat dalam diri suatu negara, sekarang tidak lagi demikian. Menurut Porter, kondisi faktor-faktor produksi, kondisi permintaan, industri-industri pendukung dan terkait, dan strategi perusahaan, struktur, dan pesaing menentukan keunggulan kompetitif negara-negara. Yang keempat, untuk mampu menjadi kompetitif dalam industri internasional, MNC harus memiliki sistem pengamatan lingkungan yang canggih yang dapat melakukan perkembangan di dalam kelompok-kelompok ekonomi. Sekian dari presentasi kelompok kami.